Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Syarifuddin, jurusan PAI Pelajaran Etika Profesi Keguruan yang diampu oleh Pak Nudi. Dan kesempatan hari ini saya akan menjelaskan makalah yang ditugaskan pada kami, yakni berjudul Peran Guru dalam Pembelajaran. Sebelum kita lanjut pada peran guru dalam pembelajaran sebagai judul saya tadi, kita harus mengerti apa pengertian dari guru tersebut. Jadi, guru adalah guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Itulah yang dinamakan dengan guru. Jadi, jika seorang akan menjadi sebuah guru, maka harus menguasai komponen-komponen di antara tadi yang telah saya jelaskan. Selanjutnya adalah peran guru. Apa saja sih peran guru yang harus dilakukan oleh seorang guru atau pendidik itu? Jadi menurut pakar pendidikan di Barat telah melakukan penelitian atau survei tentang peran guru yang harus dilakoni. Peran guru yang beragam telah diidentifikasi dan dikaji oleh Polias dan Young pada tahun 1988 dan Manan pada tahun 1990 serta Yelon dan Weisenstein pada tahun 1997. Adapun peran tersebut itu adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama, peran guru menurut para pakar barat adalah satu, guru sebagai pendidik. Guru sebagai pendidik yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Jika seorang sudah siap menjadi guru, maka siap bertanggung jawab dan harus memberikan sebagai panutan, sebagai uswah yang benar-benar bisa diterima oleh pendidik. Yang kedua adalah guru sebagai pengajar. Guru harus berusaha membuat sesuatu menjadi jelas bagi peserta didik dan terampil dalam memecahkan masalah. Oleh karena itu, ada beberapa unsur yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam pembelajaran, yaitu membuat ilustrasi, mendefinisikan, menganalisis, mensistensis, bertanya, merespon, mendengarkan, menciptakan kepercayaan, memberikan pandangan yang bervariasi, menyediakan media untuk mengkaji materi standar, dan sebagainya. Itulah guru sebagai pengajar, harus bisa menguasai keadaan apa yang lebih sesuai untuk peserta didik kita. Untuk selanjutnya yaitu guru sebagai pembimbing. Guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya yang bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan tersebut. Maka dari itu, sebagai pembimbing perjalanan, guru memerlukan kompetensi yang tinggi untuk melaksanakan 4 hal tersebut. Yang pertama yaitu guru harus merencanakan tujuan dan mengidentifikasi kompetensi yang tidak dicapai. Jadi guru harus merencanakan tujuan dulu. Tujuannya guru sebagai apa, kita bagaimana kedepannya, itu harus memberikan suatu rencana tujuan. Yang kedua yaitu guru harus melihat keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Dan yang paling penting bahwa peserta didik melaksanakan kegiatan belajar itu tidak hanya secara jasmani, tapi mereka harus terlibat secara psikologis. Yang ketiga,
guru harus memaknai kegiatan belajar, harus memaknai kegiatan belajar tersebut, bagaimana guru pembelajaran itu akan menjadi lancar dan efisien. Yang keempat adalah guru harus melaksanakan penilaian, dan ini sebagai maksud tujuan dari pembelajaran, yaitu harus adanya penilaian agar mengetahui seberapa anak didik dalam menangkap pembelajaran yang ada. Yang keempat, guru sebagai pelatih. Proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan keterampilan, baik intelektual maupun motorik, sehingga menuntut guru untuk bertindak sebagai pelatih. Hal ini lebih ditekankan lagi dalam kurikulum 2004 yang berbasis kompetensi, karena tanpa latihan tidak akan mampu menunjukkan penguasaan kompetensi dasar dan tidak akan mahir dalam berbagai keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan materi standar. Jadi sebagai guru juga sebagai pelatih itu memberikan latihan keterampilan, harus tidak hanya sebagai materi saja, harus sesuai dengan apa yang dikaji, harus dipraktekkan sehingga anak bisa melatih dirinya sesuai apa yang diajarkan oleh seorang guru. Selanjutnya, peran guru yang kelima adalah guru sebagai penasihat. Jadi guru sebagai penasihat yaitu seorang penasihat bagi seorang peserta didik, juga bagi orang tua. Meskipun mereka tidak memiliki latihan khusus sebagai penasehat dan dalam beberapa hal tidak dapat berharap untuk menasihati orang, peserta didik senantiasa berhadapan dengan kebutuhan untuk membuat keputusan dan dalam prosesnya akan lari daripada gurunya. Jadi kita sebagai guru, sebagai penasehat, menasehati pada siapapun saja, meski terutama pada anak didik kita. Jika ada anak didik kita yang baik halianya, ubudianya kok tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam, maka kita harus selalu menegurnya, terus menasihatinya, memberikan masukan, sehingga anak didik itu menjalani haliah sehari-hari dan ubudiah, baik ubudiah sesama manusia, sesama Allah, dan hablum minannas, yaitu hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diajarkan oleh ajaran kita, yaitu ajaran agama Islam. Dan yang keenam, peran guru adalah sebagai pembaharu, yaitu inovator. Guru harus menerjemahkan pengalaman yang telah lalu ke dalam kehidupan yang bermakna peserta didik. Dalam hal ini terdapat jurang yang dalam dan luas antara generasi yang satu dengan yang lain. Jadi guru sebagai inovator, pembaharu, yaitu memberikan semangat, memberikan dorongan dengan memberikan pengalaman yang ada yang telah dilakukan dengan pengalaman yang baik, memberikan cerita-cerita yang pengalamannya yang sudah dia lakukan, yang sehingga membuat dia itu menjadi seorang yang sukses. Itu adalah peran guru sebagai inovator. Untuk selanjutnya, peran guru yang ketujuh adalah sebagai model dan teladan. Guru merupakan model atau teladan bagi para peserta didik dan semua orang yang menganggap dia sebagai guru. Terdapat kecenderungan yang besar untuk menganggap bahwa peran ini tidak mudah untuk ditentang, apalagi ditolak. Sebagai teladan, tentu saja pribadi apa yang dilakukan guru untuk mendapatkan sorotan peserta didik serta orang di sekitar lingkungannya yang menganggap atau mengakuinya sebagai guru. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru: sikap dasar, bicara dan gaya bicara, kebiasaan bekerja, sikap melalui pengalaman dan kesalahan, pakaian, hubungan manusia. Jadi di sini sebagai guru harus
menjadikan model atau teladan bagi pendidik. Jika menjadi teladan, maka kita harus memperbaiki satu, yaitu halia pertama, yaitu perilaku kita, sehingga perilaku kita itu dicontoh oleh peserta didik atau orang lingkungannya. Jika kita sebagai seorang guru, perilaku kita itu ya omong kasarannya itu elek, ya tidak sesuai dengan syariat Islam, maka kita tidak bisa memberikan dampak pada orang lain. Bahkan kita menjadi memokan pada orang lain tersebut. Yang kedua adalah pakaian. Jadi kita sebagai seorang guru harus rapi, dinas. Ya itulah sehingga anak peserta didik itu bisa menurut kita, yaitu dalam segi kedisiplinan, kebersihan, dan kerapian. Unine wong Jawa ajine raga sangka busana. Nek awakmu kepengin ragamu iku ana ajine ya dikeki busana sing apik menurut wong Jawa. Yang kedelapan, peran guru adalah sebagai pribadi. Guru harus memiliki kepribadian yang mencerminkan seorang pendidik. Bagaimana ungkapan yang biasa dikemukakan, guru bisa digugu dan ditiru. Guru itu ya digugu ya ditiru. Maksudnya pesan-pesan yang disampaikan guru bisa dipercaya untuk dilaksanakan dan pola hidupnya bisa ditiru untuk diteladani. Jika nilai yang bertentangan dengan nilai yang dianutnya, maka dengan cara yang tepat disikapi sehingga tidak terjadi benturan nilai antara guru dan masyarakat yang berakibat terganggunya proses pendidikan bagi peserta didik. Jadi sebagai guru harus menjadi pribadi yang baik, memberikan contoh sesuatu hasanah bagi peserta didik dan lingkungannya. Selanjutnya yang ke-9 yaitu guru sebagai peneliti. Jadi dalam pembelajaran merupakan suatu kesenian yang dalam pelaksanaannya memerlukan penyesuaian dengan kondisi lingkungan. Untuk itu diperlukan sebagai penelitian yang di dalamnya melibatkan guru. Karena itu guru seorang peneliti menyadari akan kekurangannya. Guru berusaha mencari apa yang belum diketahui untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas. Jadi guru sebagai peneliti harus mengoreksi bahwa sebagai guru tidak harus benar, dia itu harus mengakui bahwa dia itu belum sempurna. Maka untuk itu dia bisa melengkapi agar bisa mengevaluasi dirinya tersebut menjadi guru yang lebih baik, bahkan menjadi guru yang profesional. Yang ke-10 adalah guru sebagai pendorong kreativitas. Di sini kreativitas merupakan hal yang sangat penting sekali dalam pembelajaran dan guru dituntut untuk mendemonstrasikan dan menunjukkan proses kreativitas tersebut. Kreativitas merupakan sesuatu yang bersifat universal. Jadi kreativitas tersebut merupakan sifat universal dan merupakan ciri aspek dunia kehidupan di sekitar kita. Kreativitas tersebut ada ditandai adanya kegiatan menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada dan tidak dilakukan oleh seorang, atau adanya kecenderungan untuk menciptakan sesuatu. Jadi sebuah guru menjadi pendorong kreativitas, maksudnya sebagai guru harus mempunyai wawasan atau terobosan-terobosan yang mana terobosan tersebut itu bisa membuat anak didik kita itu menjadi lebih baik, lebih maju, lebih berpengalaman, harus menguasai ide-ide yang baru, yang mana sebelumnya ide tersebut tidak ada. Itu adalah salah satu peran guru sebagai pendorong kreativitas. Sekian, itulah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang
Saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan itu muncul dari saya, apabila kelebihan itu ada dari Allah. Akhirul kalam, minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.